Dan mudah kalau di sini untuk dipahami. Kita tinggalkan bab yang ke-18. Kita masuk bab yang ke-19. Babu idza lam yakunil Islam. Bab apabila belum ada Islam alal haqiqati al haqiqi hakikat, ada hakikatnya. Wa kana istislami, dan adalah atas penyerahan diri, awil khaufi minal qatli, atau khawatir dari pembunuhan, khawatir kalau dibunuh. Di bab ini apabila belum ada Islam atas hakikatnya Islam, itu ya adanya itu dia itu cuma penyerahan diri saja. Itu ya sudah di bab Islam ya Islam menunggu, atau dia khawatir mau bisa tak bunuh. Sekedar itu aja mempertahankan hidup itu. Ya, punya hakikat Islam yang Islam itu tidak dijalankan sebagaimana aturan-aturan yang ada. Jadi itu sekedar pengakuan saja, sudah menyerah saja. Itu sudah baik betul kan? Tapi tidak kesesuaian dengan yang namanya din al-Islam ini adalah aturan ya satu hari satu malam, aturan semuanya. Atau dia cuma khawatir saja kalau dibunuh. Liqauli ta'ala, dan pada kalamnya Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam yu'minu walakin aslamna. Berkatalah orang-orang Arabi, amanah, kami ini telah beriman. Kul, katakanlah wahai Rasulullah, lam tu'minu, belumlah kalian itu beriman. Walakin akan tetapi kalian ucapkanlah aslamna. Ini orang-orang yang berserah diri. Sebab kalau dilanjutkan ayat itu kan walama yadkhulul imanu fi qulubikum kan. Sudah juga itu. Iman itu belum masuk ke hati orang itu. Jadi jangan belum masuk ke hatinya kan. Makanya itu dihukumi sebagai hakikatnya iman. Fa'idha kana alal haqiqati fahuwa ala qawlihi jallalihu. Apabila ada atas hakikat keimanan tadi, fahuwa, maka dia itu ala qawlihi, atas atau pada firman-Nya jallalihu, ya maha luhur sebutannya, ya. Ini Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada din di hadapan Allah itu kecuali hanya Islam saja. Artinya din ini kan aturan. Jadi tidak ada aturan itu di hadapan Allah selain aturannya Allah saja. Aturan yang lain tidak ada. Semuanya tidak ada. Aturan itu adalah aturan Allah Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 19. Hadis yang ke-27, hadatsana Abul Yamani qala akhbarana Su'aibun anil Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'id ibni Abi Waqqas an Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadatsana telah menceritakan kepadaku Abul Yaman, Pak Yaman, berkata akhbarona Su'aibun, telah mengkabari kepada Su'aib anil Zuhri, dari Zuhri. Wala, berkata Zuhri,
Ahbaroni telah mengkabarkan kepadaku Amirun bin Sa'id bin ibni Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah memberi rohton satu kelompok. Wasatun, sedangkan si Sa'ad tadi, Sa'ad kan dari Sa'ad tadi, tadi jalisun, duduk. Fataraka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan seseorang. Dua, dia itu ajabu, yaitu mentakjubkan mereka itu mentakjubkan ilayya kepadaku. Fakultu, maka aku berkata, aku Sa'id, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka an fulanin, kenapa engkau itu dari seseorang tadi? Fa wallahi, maka demi Allah, ini sungguhnya aku itu la'aruh, sungguh aku ini telah melihatnya mukminan, sebagai seorang yang beriman. Kan ceritanya ada pembagian yang biasa, pembagian itu ya, di peperangan. Kemudian Rasulullah ini memberikan satu kelompok itu diberi oleh Rasulullah, diberikan itu. Nah, pada saat itu Sa'id duduk-duduk, dilihat oleh si Sa'id, Rasulullah itu meninggalkan, artinya tidak memberi kepada seseorang, orang tidak diberi. Padahal menurut si Sa'id, pengakuan si Sa'id, si orang yang tidak diberi oleh Rasulullah tadi adalah mentakjubkan pada dirinya itu apa ya, artinya ini orang baik, mentakjubkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di sisi lain loh, dia itu heran kepada Rasulullah, takjub pada seseorang tadi, kok dia juga heran kepada Rasulullah, kok tidak diberi, ini kelompok ini diberi bagian ini kok tidak, Rasul ini tidak dikasih. Maka dia matur kepada Rasulullah si saat tadi, ya Rasulullah, malaka an fulanin fa wallahi inni la'arahu mu'minan. Ya Rasulullah, terus putih tahu bahasa kita, bagaimana apa itu ya Rasulullah, dari seorang ini tadi, si fulan, demi Allah, sesungguhnya aku itu melihatnya si fulan tadi seorang yang mukmin, dia seorang beriman ya Rasulullah. Apalah maka bersabda Nabi, aku musliman. Bahasa kita, kamu jadi orang muslim, yang beriman kata kita. Fasa kata qalilan, maka aku atau si Sa'id tadi terdiam sebentar. Tsumma ghalabani, kemudian mengalahkan aku itu ma'alamu, apa yang aku ketahui. Aku sebenarnya diam tapi mengalahkan, artinya dikalahkan apa yang aku ketahui. Minhu, darinya, dari rojul yang tidak diberi bagian dari. Itu tahu betul ya. Fa'udtu, maka aku mengulangi lima qolati pada ucapanku. Fa'udtu, maka aku berkata, malaka anfulanin fawallahi inni la'arahu mu'minan. Jadi ceritanya si saat ini tidak terima. Satu diam sebentar, terima apa yang diputuskan oleh Nabi memberikan satu kelompok, ini orang ini tidak dikasih. Tapi saya ini terkalahkan dengan apa yang saya lihat ini. Dia tidak dikasih, sama-sama dia beriman, sama-sama dia itu berjuang kan, jangan begitu. Dikalahkan oleh itu, maka dia matur lagi, mengulangi lagi ucapannya pada Rasulullah, malaka anfulanin fawallahi inni la'arahu mu'minan. Pakola, maka beliau Nabi menjawab, kamu musliman? Atau dia itu seorang muslim? Dia itu orang muslim. Tsumma ghalabani,
ma'alamu minhu. Misalnya, kemudian pada si saat mengalahkan akulah apa yang aku ketahui dari seorang laki-laki yang tidak diberi tadi. Fa'utu lima kolati, maka aku mengulangi lagi pada ucapanku. Wa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi lagi jawabannya. Artinya ditanyakan lagi, ya Rasulullah, malaka an fulanin fa wallahu inni la arahu mu'minan. Dibilangin begitu. Jawabannya sama Nabi itu. Am musliman tetap sama. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Sa'du wahai Sa'ad, ini sesungguhnya aku itu sungguh aku itu telah memberi arojula kepada seseorang wa itu dan selainnya itu ahabbu ilayya, lebih tersukai kepadaku minhu darinya, dari orang yang saya kasih. Artinya saya ini sungguh telah memberikan kepada seseorang dan selainnya yang tidak diberi, maksudnya lebih aku cintai kepadaku dari orang yang aku beri. Khosyata, karena khawatir ayyakubahu, bahwasanya dia aku bahu fitnah. Aku bahunya ditidurkan dalam bentuk teruntuk, nanti mukanya itu di bawah, mengkurap di neraka. Karena khawatir bahwasanya dia itu ditengkurapkan di neraka. Bukan hanya sekedar dicampakkan, tapi dicampakkan dia dalam keadaan tengkurap di neraka. Tengkurap kan api bawahnya itu. Aku khawatir. Dan artinya hal-hal yang semacam ini bukannya sahabat ini tidak percaya kepada Nabi. Bukan begitu, bukan merasa tidak ada, tidak sebenarnya. Cuman hatinya tidak bisa dibohongi. Ini orang-orang diberi, ini Rasul ini tidak dikasih. Pada saat tahu dia itu seorang yang beriman. Lepas dari sahabat ini bahwasanya sering dia katakan wallahu wa rasuluhu a'lam, kan gitu. Ini pengertian saya beda dengan Rasul. Allah dan Rasul lebih tahu. Tidak itu. Karena dia yakin dia itu seorang iman. Nah, oleh Rasul dijawab iman atau muslim. Tidak. Jangan cuma baru penyerahan saja. Dan jangan saya menyerah keadaan Islam lah, bukan begitu ya. Atau tadi dalam bab tadi karena takut dibunuh itu tadi. Tidak. Dan kemudian Nabi berikan keterangan ya syahid. Ini artinya diterangkan biar saya tidak tanya terus, biar yakin dengan keputusan beliau. Aku ini memberikan, sungguh aku itu memberikan kepada seseorang. Dan selainnya itu, dan selain tidak sabar itu, aku lebih mencintai, lebih tersukainya kepadaku dari orang yang saya kasih. Lah orang yang saya kasih tadi saya khawatir bahwasanya Allah Ta'ala itu akan itu tadi mengelukapkan dia itu pada neraka. Kalau tidak saya kasih nanti gara-gara jadi murtad nih. Belum itu tadi walama yadkhulul imanu fi qulubikum tadi. Iman mereka itu belum masuk ke hati mereka. Jadi ini belum dikasih itu geneng. Apalagi kalau menurut Rasulullah SAW urusan dunia itu adalah urusan sampah. Jadi nanti pulang membawa sampah ya sudah, kamu pulang lebih saya cintai. Bisa pilih dicintai oleh Rasulullah, pulang bawa sampah kamu. Otomatis para sahabat yang memilih dia itu dicintai oleh Rasul, termasuk ini seorang ini. Kalau dia tidak dikasih, dia sudah kuat imannya. Tidak bakalan dia itu murtad lah bahasanya itu. Tidak bakalan dia itu akan meninggalkan agama. Tapi dia kalau tidak dikasih, ini yang hal-hal seperti ini kan termasuk nubuah.
Jadi tanda kenabian beliau, orang lain tidak tahu, Nabi bisa membaca orang lain. Nah, baiknya para sahabat itu apa yang diputuskan Nabi itu lego, kayak di habis perang apa ya, kan Rasulullah membuat ratusan unta, satu orang dapat 50 unta dan lain sebagainya oleh orang-orang Muhajirin dikasih. Kemudian di perang Tuhan dan perang orang Ansor tidak dikasih apa-apa sampai hari Nabi ini awak ide ini piye lagi terang orang lah gitu, tidak adil itu sampai berita itu disampaikan kepada Rasulullah marah ya, kalau sadar berbuat adil kemudian siapa yang berbuat adil? Beliau ini sudah berbuat atas dasar wahyu dikatakan tidak adil. Jadi sebenarnya orang-orang yang jihad fisabilillah itu dia mengharapkan ghanimah rampasan perang itu tidak mengurangi keikhlasan sebetulnya. Nah ini katanya sahabat mempeributkan itu. Kan di surat Fa'aslihu baina akhwaikum kan gitu. Ya, Fa'aslihu artinya memperbaikilah dalam persahabatan karena artinya disuruh memperbaikan berarti ada perselisihan. Akhirnya kan Rasulullah sampai akhirnya orang-orang yang pulang membawa unta rampasan perang itu adalah orang-orang yang sudah menginginkan daripada itu. Baru-baru lagi. Kalian pulang membawa Nabi Allah, membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian punya pilih pulang membawa harta benda atau pulang dengan membawa Rasulullah. Cuma dikasih seperti itu para sahabat langsung masalah tak nangis ini. Ternyata inilah yang disebutkan Allah dan Rasulnya itu lebih dia dicintai dari selainnya. Begitu keimanan para sahabat ini, dan tidak akan terulang masa-masa sahabat itu sampai hari kiamat. Masa ke masa sahabat ini tidak ada satupun aturan yang tidak dikerjakan atau tidak diamalkan oleh para sahabat. Maka kalau ada orang-orang di belakang hari mengamalkan amalan yang tidak diamalkan oleh mereka, nanti jangan akan tahu dia itu langsung dibina Nabi, langsung lihat Nabi, langsung lihat amalan Nabi kok. Mereka tidak lupa. Kalau seandainya lupa diingatnya oleh Rasulullah. Makanya orang sekarang lebih pintar dari mereka dalam berdalil, begitu dalam beramal mereka. Rawahu Yunusu wa Sahibu Pak Maruf dua benu akhi Az-Zuhri anil Zuhri. Jadi berarti ada dari Yunus dan Salih dan Ma'mar dari anaknya saudaranya, anak saudaranya Zuhri dan Zuhri. Jadi anak saudaranya Zuhri itu mungkin ya anak pamannya itu, dia bersumber dari Zuhri. Jawab ya. Kita bisa menilai ya, kalau kita sedang beramal soleh, pulang dengan membawa kebaikan-kebaikan yang ada dengan membawa harta benda, ya, nampaknya kita lebih senang dengan membawa harta benda itu. Ya, wajar itu. Sahabat pun sebetulnya juga protes kan dalam rangka dia habis perang itu juga seperti itu. Jadi perkara yang kecil, makanya itu tadi. Kita habis perang kecil, kemudian kita menghadapi perang yang besar, hawa nafsu. Itu hadis itu bukan sekedar dipotong itu. Beliau mengatakan itu karena habis perang. Lah kalau kita mengatakan itu kan ya kita habis perang kecil, sekarang menghadapi perang besar, lah kita perang apa? Hadis itu ada karena habis berperang, kemudian itu dianggap perang kecil, perang yang besar itu perang hawa nafsu, termasuk pembagian ghanimah yang itu. Kalau jadi peperangan dengan musuh kan biasa, tapi kalau berperang dengan sesama ya Insya Allah. Nah ini hadis itu ada karena itu. Kalau kita sering orang kan dipotong itu saja, menghadapi musuh kecil, sekarang menghadapi musuh besar.
Ya kita berhadapi apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana kita maksimal dan komunikasi kafir ini? Tolonglah ya Allah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ya. Kita malah punya orang kafir. Kan nggak cocok sama itu ada seperti itu. Bab yang ke-20.